Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa muallif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari, Syekh Abdul Wahab Hasbuwah, Syekh Bisri Samsuri, wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari yang ke-17 dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan taufiknya untuk kita semuanya sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia, majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya kepada kita untuk bisa istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa bermimpi, bertemu, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kita mulai pengajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji hadis yang nomor 19. Terlebih dahulu kami mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hendaknya kita mengikhlaskan niat lillahi ta'ala dalam majelis ilmu ini. Kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata karena mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan menerima amal ketaatan kecuali jika disertai dengan keikhlasan karena Allah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita baca hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
An Abil Abbasi kacerita saking Abil Abbas rupane Abdullah ibni Abbasin radhiya muga-muga ngridhoni sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Abdullah lan Al Abbas. Qala dawuh sapa Abdullah ibnu Abbas kuntu ana sapa ingsun iku khalfan nabiyyi ing dalem burine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suwiji dina. Faqala mangka nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ya ghulamu he ghulam utawa he nak inni sak temene ingsun iku uallimuka bakal ngulang sapa ingsun ing sira kalimatin ing pira-pira kalimah. Ihfad jaga sapa sira kelawan taat Allah ing Allah yahfadka mongko ngreksa kelawan pitulungan sapa Allahu Gusti Allah ing sira. Ihfad ngreksa sapa sira kelawan taat Allah ing Allah tajidhu mongko nemu sapa sira ing Allah tujahaka nulung sapa Allah ing sira. Wa idza sa'alta tatkalane jaluk sapa sira fas'alillah mongko jaluk sapa sira Allah ing Allah. Wa idza sta'anta lan tatkalane jaluk tulung sapa sira fasta'in mongko jaluk tulunga sapa sira billahi kelawan Allah. Wa'lam lan ngawarana sapa sira annal ummata ing sak temene umat iku lawijtama'at lamun kumpul sapa ummah ala ayyam fa'uka ing atase yen to paring manfaat sapa ummah ing sira bisyai'in kelawan suwiji-wiji lam yanfa'uka mongko ora bakal iso aweh manfaat sapa ummah ing sira illa bisyai'in kejaba kelawan suwiji-wiji qad katabahu kang wis netepaken sapa Allah kang wis netepaken ing syai' sapa Allahu Gusti Allah laka maring sira. Walau ijtama'u lan lamun kumpul sapa ummah ala ayyadurruka ing atase yen to gawe melarat sapa umat ing sira bisyai'in kelawan suwiji-wiji lam yadurruka mongko ora bakal iso gawe melarat sapa ummah ing sira illa bisyai'in kejaba kelawan suwiji-wiji qad katabahu kang teman-teman wis netepaken utawa naktiraken ing syai' sapa Allahu Gusti Allah alaika ing atase sira. Rufi'at wis den angkat apa al-aqlamu al-qalam al-a'la wa juffat lan wis garing apa as-suhufu lembaran pira-pira lembaran. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa At-Tirmidzi hadisun hasanun utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun utawa sahih. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat suci ghairi Tirmidzi saliyane Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka. Ihfad jaga sapa sira kelawan taat Allah ing Allah tajidhu mongko nemu sapa sira ing Allah amamaka nulung ing sira. Jadi itu enggak boleh diterjemahkan secara harfiah. Amamaka itu secara bahasa artinya sama dengan tujahaka, di depan kamu.
Kalau diterjemahkan secara harfiah nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman, seakan-akan Allah itu berada di arah atau tempat tertentu. Karena itu tidak kita terjemahkan secara harfiah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ta'arraf ngenala sapa sira ilallahi maring Allah firrakhai ing dalem waktu kecukupan. Ya'rifka mongko ngenal ing sira fi syiddati ing dalem waktu kerupekan. Wa'lam lan weruh sapa sira annama ing sak temene barang akhta'aka kang luput ing apa ma ing sira lam yakun mongko ora ana apa ma akhta'aka iku liyusibaka kanggo ngenani ing sir apa ma ing sira wa malan utawi barang wa malan barang asabaka kang ngenani apa ma ing sira lam yakun mongko ora ana apa ma asabaka iku liyukhti'aka kanggo ngeluput apa ma luput apa ma ing sira. Wa alam lan ngawerono sapa sira annan nasra ing sak temene pitulungan iku ma'as sabri sartane sabar. Wa annal faraja lan sak temene dalan keluar iku ma'al karbi sartane kesusahan. Wa anna ma'al usri lan sak temene iku sartane kesulitan yusron utawi kegampangan. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-19, hadisnya panjang. Perlu kita jelaskan secara singkat insyaallah, secara jelas ya. Beberapa hal. Yang pertama bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Namanya Abdullah, putra dari Al-Abbas. Al-Abbas itu adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi usianya lebih muda dari Rasulullah. Abdullah ini putranya, yang dalam Islam beliau terkenal dengan tarjumanul Quran. Karena ketika kecil beliau didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang ahli takwil, ahli tafsir. Maka doa Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah, sehingga ketika orang menyebut Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, maka semua orang tahu bahwa beliau itu ahli di bidang tafsir Al-Quran. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika beliau berada di belakang Rasulullah. Artinya beliau dibonceng Rasulullah dalam tunggangannya pada suatu hari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau, wahai ghulam, ini panggilan untuk anak kecil. Ketika itu Ibnu Abbas masih kecil. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfadka. Ihfazillaha kalau diartikan secara bahasa itu apa? Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Bagaimana Allah dijaga? Maksudnya apa? Taatilah Allah, maka Allah akan menolong kamu. Itu maksudnya. Jadi ihfazillah itu artinya apa? Taatlah kepada Allah. Yahfadka, maka Allah akan menolong kamu. Itu maksudnya. Sama juga dengan yang berikutnya, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Tolong ihfazillah itu artinya taatlah kepada Allah. Tajidhu, maka kamu akan menemukan Allah itu menolong kamu. Nah, kalau tujaha itu sebenarnya makna dalam bahasa Arab, makna harfiahnya itu sama dengan amama, artinya di depan.
Kalau diterjemahkan secara harfiah, maka kamu akan menemukan Allah ada di depan kamu. Nah, ini makna seperti ini, makna yang di depan dengan pengertian arah, itu adalah makna yang tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu disucikan dari berada pada tempat dan berada pada arah tertentu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab di Muqaddimah kitab At-Tanbihat Al-Wajibat, beliau menyebutkan bahwa Allah itu disucikan anil jismiyati, dari jisim. Disucikan dari jisim. Kemudian juga disucikan dari al-jihah, dari arah. Juga disucikan dari zaman, juga disucikan dari al-makan, tempat. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak berada di mana-mana dari arah yang 6. Al-Imam At-Tahawi ini ulama salaf, karena beliau lahir pada tahun 227 Hijriah dan wafat tahun 321 Hijriah, termasuk ulama salaf. Beliau mengatakan ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. La tahwihil jihatu sittu. Allah tidak berada pada arah yang 6, tidak diliputi oleh arah yang 6. 6 itu mana? Atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Allah tidak diliputi oleh arah yang 6. Maka ini adalah kesepakatan dari semua umat Islam. Nah, maka hati-hati terhadap pemahaman yang mengatakan Allah berada di atas, atau yang mengatakan bahwa Allah itu berada di atas arasy. Ini adalah pemahaman yang menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka para ulama menjelaskan, ihfazillaha yahfadka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Artinya adalah berbuatlah taat kamu kepada Allah. Ihfazillah artinya bukan menjaga Allah dengan pengertian Allah dijaga seperti satpam menjaga rumah, bukan seperti itu. Ihfazillah artinya berbuat taatlah kamu kepada Allah, maka tajidhu tujahaka, tajidhu amamaka, maka Allah akan menolong kamu. Jadi salah satu hikmah, salah satu manfaat dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa Allah akan menolong orang tersebut. Berbuat taat itu bagaimana? Yaitu dengan menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Itu namanya berbuat taat. Yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan. Dengan berbuat ketaatan ini, maka seseorang akan ditolong dari segala macam kebutuhan, dari segala macam kesusahan dan lainnya. Bisa tanpa dengan berdoa atau dengan berdoa. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Sesungguhnya Allah ma'al ladzina taqaw, artinya Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Walladzina muhsinun, dan Allah akan menolong orang-orang yang mau berbuat baik kepada orang lain. Ini dari Al-Quran yang maknanya selaras dengan hadis yang kita baca ini.
ihfadillah yahfadkallah. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah amal ketaatan. Bisa digunakan sedekah ini untuk mengobati orang yang sakit. Misalnya ada sebagian dari keluarga kita yang sakit, maka bisa cara mengobatinya apa? Dengan cara kita bersedekah. Nah, dengan cara kita melakukan sedekah diniatkan untuk untuk kesembuhan dari kita atau keluarga kita yang sedang sakit. Karena apa? Karena ketaatan itu bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang. Atau amal soleh ini dijadikan sebagai tawassul. At-tawassul bil amali soleh. Tawassul dengan amal soleh. Seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Disebutkan di sana ada 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian tiba-tiba guanya tertutup. Nah, guanya tertutup. Tertutup oleh batu. Ada batu yang jatuh sehingga guanya tertutup oleh batu. Secara zahir nggak mungkin mereka bisa untuk menyingkirkan batu itu. Kemudian satu persatu dari mereka itu berdoa dengan tawassul. Ya Allah, dengan amal soleh yang telah aku lakukan, maka bukakanlah gua ini. Kemudian terbuka sedikit. Kemudian yang satu berdoa lagi dengan amal solehnya lagi, kemudian terbuka sampai yang ketiga akhirnya pintu gua itu terbuka. Itu namanya apa? Tawassul dengan amal soleh. Nah, dengan ketaatan yang pernah dia lakukan, akhirnya Allah menolong dia ketika dia dalam keadaan kesulitan. Kita juga bisa melakukan itu. Kita juga bisa melakukan tawassul dengan amal soleh. Nah, misalnya setelah kita melakukan amal soleh seperti ini, misalnya thalabul ilmi seperti ini, kemudian kita berdoa secara pribadi. Ya Allah, dengan amal soleh yang baru saya lakukan berupa belajar ilmu agama, maka berilah aku rizki yang banyak misalnya. Itu juga bisa. Nah, itu namanya apa? Tawassul dengan amal soleh. Habis baca Al-Quran, setelah itu kita berdoa, ya Allah, dengan amal solehku berupa baca Al-Quran, maka sembuhkanlah penyakitku. Itu juga bisa. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Seluruh umat Islam sepakat bahwa tawassul dengan amal soleh itu diperbolehkan. Nah, itu diperbolehkan, bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi bukan berarti bahwa hanya tawassul dengan amal soleh saja yang diperbolehkan. Tawassul dengan dengan asma dan sifat Allah boleh. Tawassul dengan az-zawat al-fadilah, dengan nabi, dengan wali juga boleh. Seperti yang biasa kita lakukan. Ahlus sunnah wal jamaah biasa bertawassul dengan nabi atau wali. Bijahin nabiyyi misalnya, ya Allah bijahin nabiyyi urzuqni misalnya, ya Allah dengan keagungan nabi berilah aku rizki. Misalnya bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, alimni ilman nafi'a misalnya. Itu namanya apa? Tawassul dengan wali. Tawassul dengan nabi juga boleh. Nah, seperti yang biasa kita baca, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu tawassul. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan keagungan al-Mustafa Muhammad, baligh maqasidana. Ini namanya juga tawassul dengan nabi. Nah, tawassul dengan amal soleh boleh. Tawassul dengan nabi atau wali juga diperbolehkan. Nah, ada kelompok yang tidak membolehkan, namanya kelompok Wahabi. Mereka mengatakan tawassul yang boleh itu hanya tawassul dengan amal soleh.
Kalau tawasul dengan nabi atau wali, maka itu nggak boleh. Bukan hanya mereka mengatakan nggak boleh, tetapi mereka mengatakan itu adalah syirik. Orang yang melakukannya musyrik, kata mereka. Maka mereka mengatakan sholawat nariyah adalah sholawat syirik, sholawat munjiyah adalah sholawat syirik, sholawat apa yang terakhir ini, sholawat yang kita baca di musim corona ini apa? Tibbil qulub, itu adalah sholawat syirik, itu kata mereka. Kenapa? Karena dalam sholawat ini menurut mereka ada tawassul dengan Nabi, dan tawassul dengan Nabi setelah Rasulullah wafat menurut mereka nggak boleh, bahkan itu adalah syirik. Ini adalah sesuatu yang menyimpang. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau mengajarkan tawassul kepada para sahabat. Ada seorang buta datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasulullah meminta untuk didoakan oleh Nabi agar bisa melihat. Tetapi kemudian Rasulullah tidak mendoakannya secara langsung, tetapi Rasulullah mengajarkan doa tawassul kepadanya. Rasulullah mengatakan, kamu pergilah ke tempat wudhu, fatawaddo, kemudian kamu berwudhulah. Setelah itu sholatlah kamu dengan sholat 2 rakaat, sholat hajat. Setelah itu kamu berdoalah dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Ini adalah doa tawassul. Sudah terang di situ doa tawassul. As'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ini jelas tawassul. Rasulullah mengajarkannya. Bagaimana mereka mengatakan bahwa tawassul itu syirik? Secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa Rasulullah mengajarkan syirik kepada para sahabatnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan tauhid, bukan mengajarkan syirik. Nah, kalau kita mau bantah, maka ini sangat banyak sekali dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Kaum muslimin hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dikatakan wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Hadis ini juga harus dipahami semestinya, yang sebagaimana pemahaman para ulama. Karena seperti saya ulang-ulang dari awal, memahami Al-Quran dan memahami hadis harus dengan ngaji kepada para ulama. Tidak boleh memahami Al-Quran dan hadis itu dipahami sendiri. Kalau seseorang memahami Al-Quran dan memahami hadis dipahami sendiri, maka akibatnya akan sangat fatal. Satu hadis ini tadi, itu saja kalau dipahami, seseorang dipahami sendiri tanpa ngaji, itu bisa menimbulkan 2 penyimpangan. Penyimpangan yang pertama, dia akan ketika dia mengatakan ihfadillah yahfadka, dia di sini sudah mengatakan jagalah Allah, seakan-akan Allah itu perlu dijaga. Kemudian yahfadka tajidhu tujahaka, dia akan mengatakan Allah itu ada di depan manusia. Ini sudah penyimpangan dalam pemahaman. Kemudian kalau dia membaca ini lagi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, maka dia akan mengatakan meminta tolong kepada selain Allah haram,
meminta tolong kepada Allah, kepada selain Allah, syirik. Nggak boleh minta tolong kepada manusia, nggak boleh meminta kepada manusia. Orang yang meminta kepada manusia, maka hukumnya musyrik. Ini bahaya apa tidak? Bahaya. Siapa yang nggak pernah minta tolong kepada selain Allah? Setiap hari kita mengatakan, tolong ambilkan saya tas saya, tolong. Setiap hari kita minta tolong kepada orang, kepada manusia. Tapi kalau dia memahaminya secara harfiah, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Kemudian salah paham, mengatakan, oh berarti nggak boleh meminta kepada selain Allah. Berarti nggak boleh meminta tolong kepada selain Allah. Padahal kita setiap hari nggak minta tolong kepada manusia sesama kita. Dan Al-Quran memerintahkan kita untuk saling tolong menolong. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan dan kebaikan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan dan permusuhan. Nah, di sini artinya apa? Ada tolong menolong sesama manusia, itu ada. Misalnya kita nggak punya uang, kemudian datang kepada tetangga, tolong hutangi saya. Boleh apa enggak? Ya boleh saja. Kenapa nggak boleh? Lah ini kok wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Nah, di sini perlu kita jelaskan. Nah, begini, sebelum kita masuk pada pembahasan yang tadi sudah kita singgung. Makna idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah artinya adalah sebaiknya, ada kata sebaiknya jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Sebaiknya jika kamu meminta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Di sini tidak ada larangan. Sekali lagi tidak ada larangan. Rasulullah tidak mengatakan jika kamu meminta maka jangan meminta kepada selain Allah. Enggak mengatakan begitu. Rasulullah tidak mengatakan jika kamu meminta tolong maka jangan minta tolong kepada selain Allah. Tidak mengatakan begitu. Tetapi jika kamu meminta, minta tolong, mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Perkata sabda Rasulullah seperti itu. Pendekatannya seperti ini. Pendekatannya biar paham. Misalnya, jika kamu makan, maka makanlah sate. Nah, jika kamu makan, maka makanlah sate. Apakah berarti nggak boleh makan selain sate? Boleh. Tapi maksud perkataan saya adalah jika kamu makan, maka sebaiknya kamu makan sate aja, enak. Kalau dia makan yang lain, ya nggak masalah. Nah, ini juga wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka sebaiknya kamu minta kepada Allah. Jika dia meminta kepada makhluk, maka tidak masalah dalam hal-hal yang kebiasaan keseharian, itu tidak ada masalah. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya uang misalnya, maka sebaiknya kamu minta tolong kepada Allah. Langsung aja masuk ke dalam masjid atau ke kamar, langsung ya Allah minta uangnya. Itu bagus orang yang bisa seperti itu. Mungkin nggak? Ya mungkin saja Allah memberikan pertolongan. Karena pada hakikatnya seorang muslim itu meyakini yang menciptakan pertolongan itu siapa? Allah. Dia mengatakan, ya Allah berikanlah saya uang. Dengan dia mengatakan kepada tetangganya, tolong beri saya uang. Tolong hutangi saya uang. Keyakinannya sama. Allah yang menciptakan pertolongan. Allah yang menciptakan pertolongan. Sedangkan ketika kita mengatakan kepada tetangga, tolong hutangi saya uang, dia adalah hanya sebagai sebab. Jika Allah berkehendak menolong saya dengan sebab dia, maka kita akan tertolong. Kalaupun kita langsung mengatakan, ya Allah, tolonglah saya beri uang,
maka itu lebih baik seseorang tidak orang tidak tahu kalau kita nggak punya uang, tetapi kemudian Allah akan akan menghantarkan seseorang, bukan berarti uangnya langsung jatuh di depan kita, tetapi Allah akan memberikan taufik kepada seseorang untuk menghantarkan uang itu kepada diri kita. Tiba-tiba ada orang datang memberikan uang kepada kita. Nah, kenapa? Itu mungkin apa tidak? Mungkin. Kita melihat banyak orang-orang soleh, orang-orang bahkan sebagian kiai secara zahir nggak bekerja. Tetapi apakah mereka tidak melakukan usaha? Usaha mereka berbeda dengan usaha kita. Mereka meminta kepada Allah, mereka berzikir, mereka bermunajat dan sebagainya. Nah, karena itu di sini tentu ini sesuai dengan sesuai dengan makomnya masing-masing. Nah, sesuai dengan makomnya masing-masing. Bukan berarti setelah ini kemudian semuanya berhenti untuk bekerja. Nah, bukan seperti itu, tetapi semuanya sesuai dengan makomnya masing-masing. Nah, tetapi itulah makna hadis ini. Wa idza sa'alta fas'alillah. Sebaiknya kalau kamu minta, langsung minta kepada Allah. Jika kamu minta tolong, sebaiknya minta tolong langsung kepada Allah. Tetapi bukan berarti nggak boleh kita minta secara zahir, minta tolong secara zahir kepada sesama manusia. Tetap berkeyakinan bahwa Allah pencipta pertolongan. Jadi ketika kita mengatakan kepada teman kita, misalnya, tolonglah aku, keyakinan saya apa? Allah yang menciptakan pertolongan. Sementara manusia hanya sebab dari terciptanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana boleh kita mengatakan itu kepada manusia yang hidup, maka juga boleh mengatakan itu kepada wali yang sudah meninggal, kepada nabi yang sudah wafat. Karena kalau para nabi sudah jelas mereka hidup di dalam kuburnya, sementara para wali itu sebagian masih memiliki tasarruf, bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang yang hidup di bumi ini. Sehingga sehingga ada istilah istighosah dengan nabi, istighosah dengan wali. Adrikni ya Rasulullah. Secara zahir itu minta tolong kepada Rasulullah, tetapi dalam keyakinannya Allah lah yang pencipta pertolongan, sementara nabi adalah sebab dari pertolongan Allah. Tidak ada seorang muslim pun yang meyakini ketika istighosah bahwa nabi atau wali itu bisa menciptakan pertolongan. Nggak ada. Tetapi seorang muslim ketika beristighosah dengan nabi atau wali, keyakinannya Allah lah pencipta pertolongan, sementara nabi atau wali adalah sebab dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau dibahas ini nanti panjang, mungkin dalam waktu yang lain. Yang jelas kita ingin memastikan tentang makna hadis ini. Karena hadis ini, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, dijadikan dalil, bukan dalih, dijadikan dalih oleh orang Wahabi untuk mengharamkan istighosah dengan nabi atau wali. Dia mengatakan kamu minta kok kepada nabi atau wali, dengan alasan wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini akibat dari belajar hadis, memahami hadis tidak dengan ngaji kepada para ulama. Akibatnya adalah fatal seperti itu. Makna hadis ini itu seperti dalam hadis lain. Rasulullah bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. La tusahib illa mu'minan. Seakan-akan di sini dalam hadis ini nggak boleh seseorang itu berteman dengan non-muslim. Seakan-akan seseorang itu tidak boleh sedekah kecuali kepada orang yang bertakwa. Tetapi hadis itu maknanya nggak seperti itu.
Para ulama menjelaskan sebaiknya kalau kamu berteman, maka bertemanlah dengan orang mukmin. Bukan berarti nggak boleh dengan orang kafir berteman dalam bermuamalah. Sebaiknya jika kamu bersedekah, maka sedekahlah kepada orang yang bertakwa, orang soleh. Bukan berarti nggak boleh kita sedekah kepada orang yang nggak sholat misalnya. Tetapi kalau kamu mau sedekah, sebaiknya sedekah kepada orang yang soleh. Jadi di sini maknanya mirip dengan itu. Jadi dalam pengertian apa? Sebaiknya aulawiyah dari sisi keutamaan itu seperti itu. Jika meminta tolong, maka sebaiknya yang lebih utama minta tolong langsung kepada Allah. Tetapi jika kemudian seseorang secara zahir melafadzkan ucapan tolonglah aku kepada sesama, maka tidak syirik. Dan juga tidak diharamkan. Hanya saja dalam keyakinan seorang mukmin tetap meyakini bahwa Allah adalah pencipta pertolongan, pencipta manfaat dan madarat. Itu. Sementara makhluk itu hanya sebagai sebab dari Allah menciptakan menciptakan manfaat atau madarat untuk seseorang. Karena di alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sebagian makhluk itu dengan sebab. Allah menciptakan kenyang dengan sebab makan. Allah menciptakan terbakar dengan sebab api. Itu adalah sabab yang adi, yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Allah menciptakan sebabnya orang alim itu dengan belajar. Menciptakan seseorang kaya itu dengan sebab bekerja keras. Itu adalah sebab yang Allah ciptakan. Allah yang menciptakan seseorang itu bekerja, Allah juga yang menciptakan seseorang itu mendapatkan rezeki. Allah yang memberikan rezeki kepada seseorang. Dan tawassul, istighasah ini juga sebab. Allah menciptakan manfaat untuk seseorang dengan sebab tawassul dengan nabi atau wali. Namanya sabab syar'i, sabab yang diajarkan oleh syariat Islam. Selanjutnya kita yang ketiga, pelajaran yang ketiga di sini disebutkan wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pelajaran yang ketiga di sini adalah bahwa segala sesuatu itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Intinya seperti itu. Segala sesuatu itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Dan takdir Allah itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Allah memerintahkan kepada makhluk namanya Al-Qalamul A'la. Al-Qalamul A'la diperintahkan oleh Allah untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini di Lauhil Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz makhluk Allah seperti papan tulis yang sangat besar ada di atas langit ketujuh. Allah memerintahkan Al-Qalam Al-A'la juga makhluk Allah yang sangat besar agar menulis segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di Lauhil Mahfuz itu. Sehingga kita sering mengatakan ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Segala sesuatu yang terjadi, termasuk misalnya kita sekarang ada di sini, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka apa yang sudah ditetapkan oleh Allah terjadi, pasti terjadi. Apa yang belum atau yang tidak ditetapkan oleh Allah, tidak ditakdirkan terjadinya oleh Allah, maka tidak terjadi. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pada azal maka pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azal terjadinya maka tidak terjadi. Ini adalah
prinsipnya dalam akidah Islam itu seperti itu, bahwa semua yang terjadi dengan kehendak Allah, terjadi dengan takdir Allah, terjadi dengan kudrah Allah, terjadi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak boleh diganggu gugat. Al-Quran menjelaskannya, hadis menjelaskannya. Dalam Al-Quran disebutkan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah mentakdirkannya. Betul-betul telah mentakdirkannya, telah menentukannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar. Kullu syai'in biqadar, hatta al-'ajz wal qais. Segala sesuatu itu terjadi dengan qadar, dengan takdirnya Allah. Hingga kelemahan dan kecerdasan itu juga terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini adalah prinsip yang tidak boleh berubah pada diri kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah, misalnya seseorang akan mendapatkan rizki, nanti sore seseorang akan mendapatkan rizki berupa uang 1 miliar misalnya. Kita beri contoh yang besar sekalian ya. Karena hanya contoh, bukan betulan. Jadi seseorang ditakdirkan oleh Allah diberikan uang 1 miliar, nanti jam 5 datangnya, jam 5 sore. Nah, sudah ditetapkan seperti ini. Maka seandainya, ini pasti terjadi, kalau sudah ditetapkan seperti ini pasti akan terjadi. Meskipun seluruh manusia berkumpul, bekerja sama untuk menghalang-halangi sampainya rizki yang 1 miliar ini nanti jam 5 kepada kita, nggak akan bisa. Pasti sampai juga kepada kita. Kenapa? Sesuatu yang sudah ditakdirkan, tidak ada seseorang yang bisa menghalangi terjadinya. Tidak ada seseorang yang bisa menghalangi terjadinya. Seseorang ditakdirkan oleh Allah mati, misalnya nanti jam 12. Mati tepat jam 12. Maka di sini meskipun 1000 dokter spesialis misalnya bekerja sama bagaimana biar dia sembuh dari penyakitnya, sembuh apa tidak? Tidak akan sembuh. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan dia mati jam 12. Sesuatu yang sudah ditakdirkan tidak akan meleset, pasti terjadi. Pasti terjadi. Sebaliknya kalau seseorang, artinya di sini maknanya kalau umat semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seseorang, berkumpul untuk memberikan manfaat, sementara Allah telah mentakdirkan dia mendapatkan bahaya, maka dia dapat bahaya. Sebaliknya kalau semua orang itu bersepakat untuk memberikan bahaya kepada seseorang, sementara Allah tidak menghendaki itu, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi kita mempercayai, wajib untuk meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu kebaikan ataupun keburukan, kenikmatan maupun musibah, kekufuran maupun keimanan, ketaatan maupun kemaksiatan, semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan manfaat, Allah yang menciptakan madarat. Kita sehingga dalam zikir doa itu apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita, tidak ada orang yang bisa mencegah datangnya rizki jika engkau sudah menetapkan aku dapat rizki. Sebaliknya, wala mu'tiya, dan tidak ada orang yang bisa memberiku rizki jika engkau telah menetapkan saya tidak mendapatkan rizki.
Nah, seperti itu. Jika kita misalnya telah ditetapkan oleh Allah dapat rezeki, meskipun 1000 perampok berusaha mengambilnya, bisa apa enggak? Enggak bisa. Karena apa? Itu rezeki kita. Sebaliknya, kalau kita dikehendaki Allah, ditakdirkan tidak mendapatkan rezeki, misalnya 1000 orang kaya datang membawa rezeki, enggak akan sampai kepada kita. Entah di jalan ada apa misalnya, tetapi tidak akan terjadi. Nah, karena apa? Semuanya enggak akan meleset dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam munajatnya beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ma syi'ta kana wa illam asya. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu, dan apa yang aku kehendaki, illam tasya, jika kamu tidak menghendakinya, lam yakun, maka tidak akan terjadi. Artinya apa? Artinya sesuatu yang terjadi pada diri kita itu terjadinya dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkannya, Allah yang menghendakinya. Kebaikan Allah yang menghendakinya, keburukan juga Allah yang menghendakinya. Menghendaki yang dimaksud di sini apa? Allah yang menentukannya. Allah yang menentukannya pada azal bahwa itu akan terjadi. Lalu apa perbedaan kebaikan dan keburukan? Nah, perbedaannya, kalau kebaikan itu Allah tidak memerintahkannya. Kalau kebaikan itu Allah memerintahkannya, Allah mencintainya, Allah meridhoinya. Sementara keburukan itu Allah tidak memerintahkannya, Allah tidak mencintainya, Allah tidak meridhoinya. Itu perbedaannya. Tetapi persamaannya, kedua-duanya sama-sama terjadi dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah, sama-sama terjadi dengan ciptaan Allah, sama-sama terjadi dengan kudrah Allah, sama-sama terjadi dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bisa dipahami ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemahaman seperti ini sangat penting bagi kita semuanya, agar kita agar kita tidak tidak stres atau tidak protes kepada Allah. Di satu sisi tidak protes ketika seseorang dalam kondisi misalnya ditakdirkan oleh Allah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau seseorang nggak tahu bahwa itu takdir Allah, maka sulit bagi seseorang untuk menerima itu. Sulit bagi seseorang untuk menerima itu. Bisa-bisa dia gila atau dia kemudian protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas takdir yang dia terima. Seseorang kewajibannya adalah rela, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang misalnya kehilangan uang, bisa stres dia. Kalau apa? Kalau dia tidak tahu bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kehilangan sepeda motor, bisa pingsan dia, atau enggak nangisnya bisa sebulan dia. Gara-gara apa? Kehilangan. Padahal apa? Padahal sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Terjadinya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah menerima takdir Allah itu, baik berupa takdir yang berupa yang ditakdirkan itu berupa kebaikan, maupun yang ditakdirkan itu berupa keburukan. Seperti yang tadi kita katakan, kalau bukan rezeki, maka nggak akan mungkin